Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, serta teman-temanku sekalian yang saya banggakan. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu berada dalam keadaan baik untuk menjalani setiap aktivitas kita. Belakangan ini, kita merasakan maraknya pergaulan bebas pada remaja. Tidak hanya di lingkungan sekitar kita, tetapi juga secara lingkup nasional. Pergaulan yang tidak diikuti oleh akal sehat tentu akan merusak masa depan. Berbagai hal yang dilakukan seperti narkoba, free sex, minum minuman keras, dan lain sebagainya akan merusak fisik dan pikiran kita sehingga apapun yang menjadi tujuan kita akan sulit dicapai. Ketika setiap tujuan kita sulit dicapai, maka besar kemungkinan harapan-harapan dalam diri kita mulai hilang. Sehingga kita akan menjalani hidup dengan pasrah dan masa depan yang sangat buruk. Menurut Sarwono, pakar psikologis remaja Indonesia, perilaku pergaulan bebas seperti free sex disebabkan oleh banyaknya media informasi yang memperlihatkan hal tersebut. Kemudian, untuk pergaulan bebas seperti narkoba dan minum-minuman keras disebabkan oleh kurangnya perhatian orang tua dan keadaan seorang remaja yang tidak bisa menyelesaikan masalah hidup yang dihadapinya. Menurut saya, untuk remaja, cobalah untuk memilah tontonan dan bacaan yang memiliki manfaat, serta ceritakan semua masalah yang Anda alami kepada orang yang tepat memberi solusi. Mungkin orang tua, guru, paman, kakek, sahabat, atau siapa saja yang dapat memberi solusi yang baik. Kemudian untuk orang tua, coba berikan perhatian lebih kepada anaknya dan kontrol selalu aktivitas dan kegiatannya di luar rumah. Penyebab lain dari pergaulan bebas selain menurut Sarwono adalah pergeseran budaya dan teman dekat. Pergeseran budaya di sini berarti mulai lunturnya adat istiadat dan budaya lokal yang memiliki aturan ketat untuk menjaga kehormatan diri dan mental tegar untuk menghadapi berbagai hal yang akan merusak kehormatan diri. Kemudian untuk teman dekat adalah hal yang sangat mempengaruhi perilaku diri seorang remaja, sehingga remaja harus bisa memilih teman yang membawa kepada kebaikan. Dan sebagai orang tua, harus selalu mengetahui siapa saja teman anaknya dan bagaimana karakter mereka. Dampak negatif dari pergaulan bebas ini sangat banyak. Menurut survei nasional yaitu National Youth Risk Behavior Survey, ada tiga dampak negatif yang dirasakan oleh pelajar dengan melakukan pergaulan bebas. Yang pertama adalah menurunnya prestasi sekolah. Ini terjadi karena seorang pelajar yang akan melakukan pergaulan bebas pasti mengakses berbagai media yang tidak bermanfaat untuk pelajaran sekolah, mulai dari gambar, video, game, dan Google searching atau sejenisnya yang tidak ada manfaatnya untuk pelajaran sekolah. Yang kedua adalah putus sekolah. Hal ini terjadi karena pihak sekolah tidak akan menerima tindak pergaulan bebas, sehingga akan membuat keputusan untuk mengeluarkan pelajar yang terlibat pergaulan bebas. Ini akan berakibat masa depan siswa-siswi akan hancur. Yang ketiga adalah hamil di luar nikah. Hal ini terjadi karena seorang pelajar melakukan free sex sehingga hamil di luar nikah. Dampak negatif lainnya adalah citra diri seorang remaja atau pelajar yang melakukan pergaulan bebas akan menjadi buruk dan selalu dipandang tidak baik oleh masyarakat. Ini terjadi karena segala hal yang dilakukan remaja dalam pergaulan bebas adalah buruk, sehingga stigma masyarakat tentang remaja yang melakukan pergaulan bebas akan buruk pula, walaupun remaja tersebut akan melakukan sesuatu yang baik. Menurut hasil survei oleh Durex Racket Manchester RB Albanese menyatakan bahwa pada tahun 2019 sekitar 33% remaja usia 18-20 tahun telah melakukan pergaulan bebas yaitu free sex. Ini artinya angka pergaulan bebas di negara kita cukup tinggi.
pola pikir remaja saat ini masih perlu dikelola lebih baik lagi. Tidak ada kata sulit dalam menemukan suatu solusi jika kita berhasil menempatkan diri kita ke dalam hal yang baik. Setiap kali kita berada dalam kebaikan, niscaya apa yang menjadi permasalahan hidup dan syahwat kita dapat terjaga dalam hal baik, serta menemukan solusi dengan cepat. Seorang remaja yang melakukan pergaulan bebas juga tidak memiliki manfaat apapun, hanya akan membuat hidup menjadi sengsara. Banyak akibat negatif yang ditimbulkan, baik mental, fisik, maupun psikis. Ada beberapa cara untuk kita bisa terhindar dari pergaulan bebas. Yang pertama adalah memperkuat pendidikan moral dan agama. Segala aspek pemikiran dan tingkah laku kita bersumber dari apa yang kita terima. Jika tatanan pola pikir kita sesuai dengan agama, niscaya segala hal-hal buruk, termasuk pergaulan bebas, akan terhindar dari diri kita. Yang kedua adalah membentuk karakter positif sejak kecil. Ini saya tujukan kepada bapak dan ibu yang berada di sini, maupun yang sedang menonton, supaya senantiasa mendidik dan mengawasi anak sejak kecil, sehingga tahu bagaimana perkembangan karakter dan budi luhur mereka dari tahun ke tahun. Yang ketiga adalah pandai memilih teman. Sebagai remaja, kita harus bisa memilih teman yang baik untuk kita, yaitu dengan cara mengenal kepribadian setiap orang. Jika kita mengetahui kepribadian setiap orang, maka akan mudah bagi kita untuk memilih teman yang baik. Cara kita mengetahui kepribadian seseorang adalah dengan melihat dari perilaku, tindakan, dan pemikiran dia. Yang keempat adalah mempererat hubungan orang tua dan anak. Ini sangat penting untuk saling menjaga komunikasi sehingga terwujud rasa saling menyayangi antara orang tua dan anak. Yang kelima adalah menghindari lingkungan yang tidak kondusif. Untuk remaja harus bisa menempatkan diri dalam lingkungan yang baik sehingga terhindar dari pergaulan bebas. Untuk orang tua, sebaiknya sebelum hendak membeli atau mencari rumah, pahami terlebih dahulu lingkungan sekitar dan pergaulannya. Selain hal-hal yang baru saya sampaikan, ada satu tips dari saya untuk para remaja terhindar dari pergaulan bebas. Cobalah kita buat satu assessment dalam pikiran kita mengenai step by step dari tindakan apa yang kita lakukan, serta akibatnya jika kita melakukan hal tersebut. Ingat, suatu kompleksitas terjadi karena tidak adanya assessment sebelum bertindak. Jika kita memperhitungkan setiap tindakan termasuk pergaulan bebas, maka kita akan tersadarkan bahwa pergaulan bebas hanya akan membawa dampak negatif yang berkepanjangan, sehingga kita akan menjauhinya. Akan tetapi, semua itu tergantung niat dan pribadi kita. Jika niat dan pribadi kita baik, maka dalam membuat assessment serta tindakan akan baik pula. Terakhir, saya akan membuat sedikit kesimpulan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pergaulan bebas dan banyak pula dampak negatif dari pergaulan bebas. Segala sudut pandang dalam permasalahan harus bisa diselektif dengan baik. Suatu mobilitas pemikiran dan tingkah laku juga harus tertata dengan baik. Oleh karena itu, sebagai remaja, kita harus bisa terhindar dari pergaulan bebas. Kunci utama adalah memperbaiki kepribadian kita sesuai dengan ajaran agama. Jika pribadi kita sudah tertata baik dan pola pikir kita jernih, maka besar kemungkinan kita terhindar dari pergaulan bebas. Sekian dari saya. Semoga bisa menguatkan mental dan membuka pikiran para remaja dan orang tua. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.